Shalom, saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua di ibadah yang kedua ini. Dan pada hari ini saya ingin lebih dahulu mungkin merangkum selama 1 bulan ini Bapak Ibu. Kita sudah belajar mengenai penyembah dan penyembahan. Kita belajar bagaimana kita menjadi penyembah-penyembah yang sejati, ya, itu disampaikan oleh Pastor Santo. Lalu bagaimana kita mengenal Allah yang kita sembah, yang dibawakan oleh Pastor Hartanto, dan bagaimana kita memiliki hubungan seperti sahabat dengan Allah yang kita sembah itu. Dan itu disampaikan oleh Bapak Gembala Saudara Pastor David. Nah, saya ingin menutup di bulan yang minggu yang terakhir di bulan Januari ini dengan tema Deep Worship. Penyembahan yang mendalam. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu semua kita memperhatikan Lukas 4 ayat 6 sampai 8. Dalam Lukas 4 ayat 6 sampai 8 di situ dikatakan, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau Yesus menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, saya mau bahas ini di PowerPoint yang kedua karena saya bawakan 2 part di sini ya. Deep Worship Part 1 tadi disampaikan di ibadah pertama, Deep Worship Part 2 itu disampaikan di ibadah yang kedua. Saudara, saya cerita dulu pengalaman saya menyadari bahwa ternyata menjadi penyembah itu bukan bicara gaya tapi bicara kehidupan. Waktu papa saya meninggal ketika saya SMA kelas 3, saya 5 bersaudara dan saya anak pertama, jadi saya masih punya adik-adik yang masih kecil, 4 orang. Mama saya akhirnya harus jual rumah karena situasi sangat sulit pada masa itu, dan hasil dari uang jual rumah itu mama pakai untuk kontrak rumah dan berbisnis. Harapannya adalah supaya lewat bisnis itu ya kebutuhan hidup keluarga tercukupi dan bisa beli rumah lagi ya saudara. Tapi ternyata tidak semudah itu menjalankan bisnis. Belum lagi kalau kita punya rekan sekerja yang mungkin malah merugikan kita, dan itu yang dialami oleh mama saya. Bisnisnya bangkrut dan mama saya coba bangkit lagi dengan bisnis sepatu. Jadi di rumah kami itu banyak sekali sepatu saudara. Numpuk sepatu modelnya segala macam ada. Mama saya akan keliling kompleks lalu menawarkan sepatu itu karena mama saya orangnya cukup supel, jadi ya sebagai sales boleh lah. Tapi itu pun tidak berlangsung lama, sampai pada satu ketika kontrakan rumah kami itu sudah mau habis. Dan kami gak punya uang untuk memperpanjang kontrakan ataupun mengontrak rumah yang lain. Jadi saya ingat mama saya waktu itu bilang sama saya, kamu coba cari di sekitar komplek perumahan kita ini ada gak rumah yang dikontrakan tapi bayarnya nanti. Saya bilang, di mana nyari rumah yang bayar nanti, Mam? Yang ada juga rumah petak, saya bilang. Kalau rumah petak sih masih bisa, masuk dulu bayarnya nanti. Tapi mama saya bilang, tapi kan masa mami sama kita semua ini 5 orang, 6 orang ini kita tinggal di rumah petak kecil gitu ya. Jadi akhirnya udah saya cari deh. Saya keliling komplek cari rumah. Gak dapat hari pertama, hari kedua cari rumah, ya itu tadi. Orang nawarin harga mulai dari 5 juta, 7 juta, 12 juta. Jangan gak punya uang boro-boro. Sampai satu ketika, entah hari keberapa, saya keluar naik sepeda. Sampai ke ada satu jalan gang gitu. Di pojok, karena itu jalan buntu, di sebelah kanannya ada rumah. Asbes, langit-langit rumahnya udah roboh. Tanaman lalang, tanaman liar udah tumbuh di depan rumah. Lalu nggak ada listrik, gelap karena itu udah mulai sore. Saya lihat rumah ini dan saya bertanya-tanya, ini rumah ini dikontrakan enggak nih? Karena enggak ada pelang. Jadi saya tanya sama ibu sebelah, Bu ini rumah dikontrakin enggak Bu? Ibunya bilang pakai bahasa Sunda, nyante atuh kasep. Ya enggak dong, nah ini rumahnya kan hancur. Rumahnya kayak rumah setan begini gimana caranya dikontrakin?
Saya bilang, iya sih Bu, tapi saya mau kontrakin rumah ini. Ibu punya nggak nomor kontak orangnya? Lalu si ibu itu sambil nyiram tanaman, ada ibu. Terus ibunya kasih ke saya, terus saya telepon. Saya telepon, lalu dijawab, ternyata yang jawab pemilik rumah. Saya tanya, ibu punten badan narosken. Ya, Bu maaf mau nanya, rumahnya dikontrakin enggak? Yang mana ya Pak? Itu yang jalan riung bla 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 itu. Ibunya bilang, ya enggak Pak. Itu kan rumahnya juga udah hancur. Bapak enggak lihat apa itu langit-langit rumah udah roboh. Tanaman liar di mana-mana udah gak ditinggalin tuh lama. Enggak ada listrik, enggak ada air. Paling juga sumur. Saya bilang, tapi kalau saya mau kontrak boleh Bu. Sama siapa Pak? Sama mama saya sama 4 orang adik saya. Oh si ibunya mikir kali. Terus dia bilang gini, ya udah kalau Bapak mau tinggal di situ tinggal aja. Nggak usah bayar Pak. Tapi itu tolong dipasangin listrik. Benerin rumahnya, bersihin, dirapihin aja. Tinggal aja Bapak di situ. Jadi akhirnya saya rasa sukacita waktu itu. Entah musibah, entah mujizat saya nggak tahu itu ya. Lalu akhirnya saya pulang ke rumah, saya bilang sama mami saya saya nemu rumah yang bisa ditinggalin gak usah bayar. Masa sih? Di mana? Besok udah malam. Jadi besoknya saya ajak mama saya lihat rumah itu. Mama saya waktu lihat pertama kali gini. Kamu gak salah. Mami sama adik-adik kamu suruh tinggal rumah kayak gini. Saya ingat waktu itu saya bilang, tenang Mi nanti saya bersihin. Saya pasang listrik. Ya udahlah kata mami saya. Akhirnya mami saya pulang. Dan dimulailah selama 2 minggu saya tidur di rumah itu. Setiap malam tanpa listrik. Tanpa apapun. Rumah paling pojok. Saya bersyukur selama saya 2 minggu tidur di situ. Saya nggak sekalipun ditemui sama setan. Entah tuyul, entah genderuwo, entah pocong, entah kuntilanak. Nggak ada yang datang sama saya. Mungkin mereka lihat betapa kasihannya anak ini ya. Kalau ditakut-takutin udah menderita ini anak. Saya ingat masa-masa itu masa-masa di mana saya nangis setiap malam. Nangis dan saya bertanya sama Tuhan. Tuhan tuh ada nggak sih? Tuhan tuh peduli nggak sih sama kami? Katanya anak yatim itu dikasihani Tuhan. Kita ini udah nggak punya apa-apa kok Tuhan nggak tolong. Saya ingat bangun pagi ya udah beberes hancur-hancurin asbes segala macam dinding dikerikin. Ya semua lalang saya cabutin. Besoknya begitu lagi, besoknya sampai rumahnya bersih. Tinggal masang listrik. Gak punya uang. Tapi saya ingat sekali waktu ikut persekutuan. Makanya saudara kalau ada kul itu baik sekali banyak mujizat pertolongan itu di kul. Saya ingat waktu ikut kul entah ada satu bapak yang saya ingat entah siapa ngajak ngobrol saya lalu nanya tinggal di mana dan saya bilang saya tinggal di sini dengan ibu-ibu saya, dengan ibu, dengan mama, ada adik saya. Bapak itu mungkin tersentuh oleh belas kasihan. Jadi bilang saya bayarin deh buat pasang listrik. Tanya ke PLN berapa biayanya. Saya tanya ke PLN biayanya 7.500. Ya udah nih saya bayarin buat pasang listrik buat kamu. Jadi saya waktu itu pasang listrik saudara. Ya kalau nggak salah 7.500 ya, saya lupa ingat udah lama banget itu. Saya pasang listrik, akhirnya listrik menyala di rumah kami setelah 4 hari. Kita coba pasang air tapi tetap karena nggak punya duit jadi sampai 3 tahun kami tinggal di situ. Tetap ngambil air dari sumur aja. Yang penting masih bisa mandi. Saya belajar lewat peristiwa itu bahwa pencobaan dari iblis ini bukan pencobaan yang sepele. Apalagi kalau udah bicara tentang kebutuhan mendasar. Saudara, Yesus itu pertama-tama tidak dicobai untuk menyembah iblis. Dengan tawaran kekayaan dan kemasyuran dan kemuliaan. Pertama-tama kalau saudara lihat di ayat 3, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi tawaran pertama iblis itu sesuatu yang mendasar. Kalau kamu lapar, sembah aku. Aku akan memberikan kepadamu makanan yang kamu perlu. Saudara, kalau misalnya saudara ada dalam sebuah situasi sebagai orang tua, anak-anak saudara kelaparan, saudara harus berjuang cari uang untuk kasih mereka makan. Tiba-tiba ada tawaran di depan mata saudara. Ini kerjaan lo kerjain aja. Nanti lo dapat duit dari situ kasih anak-anak lo makan.
Tapi saudara tahu ini pekerjaan yang jahat, pekerjaan yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Kadang kita berpikir bahwa, Tuhan boleh gak saya ambil pekerjaan ini? Karena anak saya perlu makan. Dan kita pikir jawaban Tuhan pasti begini. Gak boleh, turut kepada perintahku ya. Taat kepada perintah Tuhan. Jangan kamu ngambil pekerjaan itu. Tanpa memperdulikan bahwa anak-anak saya lagi kelaparan. Kadang alasan kenapa kita gak bisa menyembah Tuhan di dalam kedalaman. Adalah kita gak berpikir seberapa dalam cinta Tuhan sama kita. Kita pikir Tuhan kita di sorga tuh cuma pengen kita taat, pengen kita setia, pengen kita nurut, pengen kita sembah. Tanpa memperdulikan bahwa kita punya anak-anak yang sedang kelaparan dan perlu makan. Di dalam situasi ini Yesus tuh sudah kelaparan tingkat tinggi. Sepertinya dia udah sampai di titik batas kekuatan dia untuk menahan lapar. Karena kalau kita puasa kan sambil nonton Doraemon bisa. Puasa sambil tidur di ruangan ber-AC kan bisa. Ini puasa di padang gurun. Iblis bilang, ubah batu jadi roti. Tapi Yesus gak mau. Kenapa Yesus gak mau? Karena dia jawab begini, manusia hidup bukan dari roti. Manusia hidup dari setiap perkataan Allah. Apa yang Allah katakan sama dia sehingga dia menolak? Kalau saya boleh renungkan, mungkin dalam hatinya Yesus berkata begini. Saya udah bilang sama Bapak saya di sorga, saya ini lapar. Udah 40 hari dan udah gak kuat saya ini. Saya butuh roti ada di depan mata saya perlu makan. Tapi waktu saya mengeluh sama bapak saya lapar. Papa saya bilang, saya mengerti nak, bertahan sedikit lagi. Mujizatmu akan datang. Nah karena perkataan bapak saya itulah, saya gak mau terima tawaran kamu. Sama dengan kita. Setelah kita lihat anak-anak, gak bisa kuliah, mau makan susah. Kita bilang sama Tuhan dan berkata ada tawaran depan mata saya. Tapi saya tahu ini bukan yang Tuhan mau buat saya lakukan. Tapi saya dalam dilema, apa yang harus saya lakukan? Kita mendengar Tuhan bicara kepada kita. Aku mengerti. Aku juga tahu keadaan keluarga kamu. Tapi mau gak kamu bertahan sedikit lagi aja? Jangan sampai bertekuk lutut dan menyembah iblis itu. Mau gak bertahan sedikit lagi? Karena mujizatmu akan segera terjadi. Kita pegang perkataan itu. Dan kita bilang sama iblis, manusia hidup bukan dari roti. Tapi hidup dari setiap perkataannya Tuhan. Perkataan apa yang bisa jadi makanan kita, menjadi kita kekuatan? Perkataan yang diucapkan Tuhan ketika kita sedang dalam masa sukar itu. Itu yang kita pegang. Saudaraku, kenapa kita jadi penyembah-penyembah Tuhan? Dan kenapa kita gak memilih untuk bertekuk lutut dan menyembah iblis? Karena kita punya perkataan Tuhan yang kita pegang. Bertahanlah sedikit lagi nak. Mujizatmu akan segera terjadi. Amin. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang perlu mendengar perkataan ini. Karena tawaran dari dunia itu begitu kuat. Saudara harus tetap menjaga hati saudara untuk berkata enggak. Enggak. Aku mau bertahan sedikit lagi. Pencobaan iblis adalah rasa lapar. Saudara, dalam Ulangan pasal 8, Ulangan 8 itu peristiwa tentang Musa menceritakan pengalaman orang tua dari anak-anak ini selama di padang gurun. Jadi orang tuanya kan sudah meninggal semua di padang gurun ya. Nah anak-anaknya ini gak tahu apa-apa. Jadi Musa cerita, Musa bilang begini. Tahu gak kenapa Tuhan membawa orang tuamu melewati padang gurun selama 40 tahun? Lalu Musa jawab, untuk mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, kata Musa. Apakah mereka berpegang kepada perintah dan pengajaran Tuhan atau tidak? Lalu Musa mulai cerita dan saya mulai ngerti. Saudaraku, hidup di padang gurun itu sangat tidak enak buat bangsa Israel pada masa itu. Karena kalau mau makan aja ya,
Mereka tuh harus nunggu mana turun dari langit. Kalau enggak bisa makan. Ulangan 8 menggambarkan betapa mengerikannya padang gurun itu. Ada kalajengking, ada ular, gersang tiada berair. Saudara bayangin kalau mau minum aja mereka harus berdoa dulu, Tuhan kami mau minum. Lalu Tuhan akan buat mujizat di mana air keluar dari batu. Enak gak hidup kayak gitu? Apa-apa harus berdoa dulu. Tuhan handphone saya Tuhan, tolong ganti dong Tuhan. Masa dari dulu sampai sekarang musiknya tenenet, tenenet, tenenet. Ya udah kayak es krim walls. Coba handphone orang lain Tuhan. Tuhan setiap kali saya foto pakai handphone saya yang cantik jadi jelek. Handphone orang lain yang udah titanium Tuhan, jelek jadi cantik. Gak enak ya, kalau mau apa-apa harus berdoa dulu itu gak enak rasanya. Ini sampai mau makan aja harus mengandalkan Tuhan. Ada di antara saudara yang sedang lewati masa itu. Di mana kalau nggak berdoa ya nggak terjadi mujizat itu. Orang lain kan enak. Saudara lihat kehidupan orang lain. Nggak perlu berdoa dulu kalau mau iPhone 15. Cukup datang saja ke Mall Emporium atau Mall Pluit Village. Datang ke salah satu counter yang ada. Saya mau beli iPhone 15. Yang mana Bu? Yang warna apa Bu? Yang warna putih. Oh iya Bu. Mau bayarnya pakai apa Bu? Kris, debit atau cash? Kris aja deh. Tapi kalau kris 2 kali ya Bu. Karena ada limitnya. Nggak apa-apa. Kan enak. Kan yang nggak enak itu kan kalau Tuhan. Handphone saya Tuhan. Udah sekarat. Tapi kalau kita lewati masa itu, masih bisa menyembah Tuhan dan tidak mau bertekuk lutut kepada padang gurun kehidupan kita, kitalah penyembah yang benar. Mungkin sampai sini saudara belum sadar kalau saudara itu penyembah. Karena jadi penyembah itu memang gak ada capnya ya. Kan gak ada ya di antara kita di sini cap, worshiper gitu, kan gak ada. Jadi dari mana kita tahu kita penyembah? Dari mana saudara tahu saudara penyembah? Kalau tidak ada cap apapun yang menandakan bahwa kita penyembah. Kita mengambil kesimpulan lewat perjalanan hidup. Saya ini penyembah. Karena saya menolak untuk menyerah di padang gurun kehidupan saya. Saya menolak untuk menyembah iblis dan tawarannya itu. So saya ini pasti penyembah. Amin. Lewat tanda-tanda itu kita tahu bahwa kita adalah penyembah. Nah saudaraku, coba kita lihat slide berikut. Di ibadah pertama saya jelaskan arti proskuneo yang berbeda dengan ibadah kedua. Tapi itu arti dari proskuneo. Proskuneo memiliki arti menekan atau tersungkur, terjatuh. Berbaring sujud dengan wajah sampai ke tanah. Proskuneo digambarkan sebagai seseorang tawanan perang. Yang sedang berhadapan dengan musuh yang sudah mengalahkan dia. Dan musuhnya bilang begini. Menyerah atau mati kamu? Menyerah? Kalau mau nyerah, sembah saya, kamu hidup. Kalau kamu gak mau menyerah, mati kamu. Proskuneo digambarkan sebagai seseorang yang sedang berada dalam satu momen di mana dia harus memutuskan. Apakah dia mau menyerah ke pihak musuh itu dan menyembah musuh itu atau dan tetap hidup. Atau dia memilih untuk mati. Saudara, kalau kita pakai konteks tadi Lukas 4. Di hadapan iblis akan iblis berkata begini. Kamu gak bakal kuat di padang gurun. Gak bisa. Mati kamu ntar lagi ini. Kamu mati dalam kelaparan kamu. Kamu mati dehidrasi. Jadi gini aja, kalau kamu sembah aku beri kamu jalan keluar. Kalau kamu mau menyembah aku beri kamu kuasa. Untuk keluar dari masalah kamu sekarang ini. Mau gak kamu menyembah aku? Saudara, penyembah dalam Roma 6 digambarkan begini. Seseorang yang menyerahkan dirinya kepada orang lain sebagai hamba untuk mentaati.
Seseorang yang tidak merdeka karena dia sudah menjadi tawanan dari seseorang. Ketika kita diperhadapkan dengan padang gurun kehidupan, masalah yang sukar, pergumulan yang mungkin tiada akhir, peperangan yang sangat panjang, seringkali iblis akan berkata begini, nyerah aja kamu. Dan menyerah kepadaku. Saya bukain jalan buat kamu. Kan ada lagunya. Dia buka jalan. Gitu ya kata setan. Lagu rohani dia pakai. Mau gak? Tapi kamu harus menyerah sama saya. Kamu harus menyembah saya. Udahlah. Tuhan kamu tuh gak bisa diandelin itu. Pindah agamanya, pindah kepercayaan, pindah keyakinan. Ganti Tuhan boleh, ganti handphone aja boleh. Zaman sekarang kan semua Tuhan itu benar, semua agama itu kan benar. Ya tinggal pindah aja susah amat sih. Mulai goyah kita ini. Kalau saya tetap dengan keyakinan saya bahwa Kristus Juru Selamat. Resikonya saya mungkin mati ini. Tapi kalau saya menyembah Allah yang lain, ada peluang saya hidup. Jadi apa yang harus saya lakukan? Itu yang Yesus lakukan. Dia berkata apa? Hanya kepada Tuhan Allahmu saja kamu menyembah. Hanya kepada Dia sajalah kamu berbakti. Saudara, dari mana saya tahu Anda penyembah atau bukan? Ketika situasi ini terjadi dan saudara tetap berkata, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Amin. Saya percaya ada orang-orang seperti itu di tempat ini. Pasti ada. Yang kayak saya pernah tinggal di rumah setan. Saya baru ngerti kenapa Tuhan izinkan saya dan mama saya tinggal di rumah itu. Saya baru mengerti bahwa sejak saat itulah kami tahu bahwa kami adalah penyembah-penyembah. Saya ingat ketika pertama kali kita bisa tinggal di rumah itu sekeluarga kita mezbah doa. Tanya sama adik-adik saya, kita nyembah nyanyi Tuhan bareng. Saya lupa nyanyi lagu apa waktu itu karena sudah lama. Tapi itu yang kami lakukan. Di mata orang saudara, kami ini mungkin orang-orang aneh. Wah, tinggal di rumah yang kayak gitu aja kok bangganya luar biasa ya. Bahagianya kok luar biasa. Tapi kami satu keluarga itu bersyukur sekali. Walaupun memang saya sempat kecewa sama Tuhan. Melewati 2 minggu masa-masa penuh air mata. Mempertanyakan Tuhan itu atau ada apa enggak. Tapi ketika akhirnya mujizat itu terjadi. Dan ternyata rumah itu enggak sejelek yang kami pikir. Memang akhirnya langit-langitnya udah gak ada hilang ya. Belum dipasang lagi. Karena gak ada duit. Tapi at least it's a home. Itu rumah kami bisa tinggal sama-sama. Di situ kami tahu. Bahwa kami adalah penyembah-penyembah Tuhan. Yang menyembah di dalam segala keadaan. Amin. Karena kepada saya diberikan 2 ayat oleh gereja saudara. Ayat pertama ini, ayat kedua Filipi 4 ayat 13. Jadi saya percaya bahwa maksud dari Bapak Gembala beserta tim pengajaran dari gereja adalah untuk membawa jemaat memahami bahwa penyembahan itu gak cuma sekedar gaya. Tapi bicara tentang bagaimana kita mengambil keputusan untuk tetap menyembah Tuhan melewati segala keadaan. Amin. Nah saudaraku, kita lihat slide berikut. Sebenarnya ada 2 hal yang iblis bisa tawarkan sama kita. Pertama, menyerah, maka saya akan beri pertolongan. Atau menyerah karena sudah tidak ada harapan. Banyak di antara kita ya kalau disuruh nyembah setan pasti gak mau lah ya. Ya kan?
Maksudnya kita juga tahu. Pasti ada juga banyak pasti di antara kita yang kalau ditawarin melakukan hal yang jahat belum tentu mau kan ya. Saya nggak mau Pak ngelakuin kejahatan. Tapi kalau disuruh lompat dari lantai apartemen lantai 12 mau kita. Ya. Kalau disuruh nyembah setan sih nggak mau. Apalagi disuruh melakukan dosa. Kita nggak mau, tapi percobaan kita mungkin bukan itu. Pencobaan kita adalah udah akhiri aja hidup lo. Lompat ke bawah, mati kamu. Dan banyak orang Kristen nggak mau nyembah setan. Tapi mengakhiri hidup. Saya baru pelayanan dari satu kota di Jawa Barat. Ada satu anak orang, salah satu orang terkaya di kota itu. Saya nggak boleh sebut bisnisnya karena pasti orang bisa lebih tahu. Lompat dari apartemen lantai berapa. Itu anak orang terkaya. Yang meremelek, duit masuk rekening. Saudaraku seringkali kita mungkin kuat dalam hal ini. Saya nggak bakalan nyembah setan Pak seumur hidup saya. Nggak akan pernah saya ganti agama. Nggak akan pernah saya berpindah kepercayaan. Tapi Pak, berulang kali saya berpikir mau mengakhiri hidup saya. Lompat ke bawah. Berulang kali saya berpikir untuk mencobai Tuhan. Dengan berkata kalau saya mati masih hidup apa enggak. Saya ingat waktu saya mau bunuh diri ketika saya SMP. Saya udah ada di balkon ini, di luar gitu ya. Tapi waktu mau lompat saya mikir, kalau enggak mati gimana nanti? Kalau enggak mati cacat saya lebih parah lagi saya. Kalau mati kan enak. Jadi saya tunggu sampai jalanan sepi, yes, makanya kesaksiannya masuk solusi. Sampai jalanan sepi, supaya saya lompat nggak ada yang nolongin gitu loh. Tapi itu jalanan nggak sepi-sepi itu. Jadi saya diam sebagai seorang anak SMP di sini, ya bengong kayak orang cengok gitu, nggak jelas. Setan juga mungkin kesal kali, lompat loh, nggak lompat. Tunggu sampai jalanan kosong. Kenapa saya tunggu jalanan kosong? Kalau sampai saya lompat dan ternyata saya cacat, bapak saya pasti marah-marah lagi sama saya. Bodoh kamu jadi anak. Mau mati malah bikin susah orang tua. Keluar uang lagi buat bayar rumah sakit. Itu bayangan saya tentang orang tua saya waktu itu karena hubungannya kurang baik. Jadi saya tunggu sampai sepi. Karena gak sepi-sepi, itu Tuhan pakai untuk tolong saya. Di dalam kamar tiba-tiba saya dengar dua kali nama saya dipanggil. Oce. Saya pikir siapa yang manggil saya. Waktu saya balik gak ada orang di kamar. Saya pikir setan. Jadi saya langsung turun ke bawah. Ketakutan. 1 minggu kemudian saya ikut retreat 1000 orang. Di retreat itu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara mungkin gak akan pernah nyembah setan. Gak akan pernah pindah agama. Gak akan pernah berganti keyakinan. Tapi bisa gak saudara tetap kuat. Dan tidak mengakhiri hidup saudara sendiri. Proskuneo. Itu artinya kita berlutut. Entah tanda menyerah. Entah tanda berserah. Pilihannya di antara. Ada pada saudara masing-masing. Kalau iblis nggak bisa buat kita berserah sama dia buat kita menyerah. Tapi saya ingin hari ini berkata kepada saudara, mari kita lihat Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Di slide-nya yang terakhir, aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudara, kalau saudara memang mau menyerah, pastikan saudara bertekuk lutut di hadapan Tuhan aja. Lutut lagi, udah gak mampu. Kalau bukan Tuhan yang tolong, saya gak tahu. Tapi minimal nyembahnya benar gitu loh. Kita nyembahnya tuh ke pribadi yang tepat. Jangan sampai Anda bertekuk lutut di depan apa? Pengusaha kaya raya. Jangan. Kalau mau bertekuk lutut, proskuneo, di hadapan Tuhan aja. Saya ingat kesaksian saya yang terakhir. Saya ingat ketika satu waktu di MDPJ,
berapa tahun yang lalu. Saya sedang dalam masa yang sukar, bukan saya sebenarnya, satu keluarga, kami dan sekeluarga lah. Sementara MDPJ semua nyanyi penyembahan, worship. MDPJ kalau saudara nggak tahu, itu menara doa pelayan jemaat. Jadi kalau saudara sudah pelayanan di gereja GBI, khususnya Paniko, ya saudara ikut setiap bulan MDPJ. Saya ingat waktu itu sementara MDPJ nyembah nggak bisa, doa nggak bisa, ngikutin hadirat Tuhan nggak bisa. Saya cuma berdoa begini, Tuhan kalau bukan Tuhan yang tolong nggak bisa. Tolong saya Tuhan, tolong. Kalau Tuhan nggak buat mujizat. Tuhan tolong saya. Udah gitu aja saya seharian di MDPJ doanya cuma begitu. Kalau bisa Tuhan tolong. Tuhan. Sepulangnya dari MDPJ ini buat mujizat buat saya. Saudara mungkin berpikir aneh ya Pak, ke MDPJ bukan penyembahan Bapak malah begitu. Tapi saya ngalamin mujizat itu. Sepulangnya dari MDPJ, saya ngalamin itu mujizat. Dan waktu itu saya akhirnya bilang sama Tuhan begini, maaf ya Tuhan, ya malu saya sebenarnya ini. Orang ke MDPJ penyembahan harusnya memuliakan Tuhan. Saya malah minta-minta tolong. Tapi kan lebih baik saya bertekuk lutut di depan Tuhan ya. Daripada saya bertekuk lutut di hadapan manusia. Kasarnya gini, lebih baik saya jual jiwa saya sama Tuhan aja. Daripada jual jiwa saya sama setan atau sama manusia lain. Dan memang itu yang terjadi. Kita semua orang-orang yang sudah menjual jiwanya sama setan. Kita dibeli dengan darah yang mahal. Sejak saat itu, jiwa kita bukan lagi milik kita. Jiwa kita sudah menjadi milik Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, tubuhmu bukan milikmu lagi. Tapi milik Tuhan. Amin. Hari ini saya percaya bahwa kita semua ini penyembah. Cuma kita belum sadar. Tapi lewat pengalaman hidup saudara, perjalanan hidup saudara, padang gurun yang saudara lewati. Dan lewat setiap keputusan yang saudara ambil untuk tetap menyembah Tuhan. Saudara dan saya adalah penyembah-penyembah itu. Amin.